Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Yuniarti sebagai ketua dari kelompok 5 dan bersama teman lainnya yang diantaranya yakni Muhammad Hilmi Raihan Audi, Hanafi Ma'ruf Kurniawan, Zulfatun Nikmah, Muhammad Fajar Madani, Haikal Muhammad Al-Fatih, Alfian Ulia Amri, dan Dian Praptiwi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun yang terdapat dalam pasal ke-6 dari kitab pertama, berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Baik, langsung saja presentasi akan diawali oleh Muhammad Hilmi Raihan Audi. Pasal ke-1. Ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam peradaban manusia. Berbeda dengan makhluk lainnya, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keistimewaan berupa kemampuan berpikir. Pemikiran selalu berkeinginan memperoleh wawasan yang tidak diketahuinya. Satu demi satu pemikiran manusia dan teorinya akan menuju hakikat kebenaran dan melihat apa yang diisyaratkan kepada dirinya. Manusia akan selalu melakukan hal ini secara terus-menerus hingga penggabungan hal-hal yang bukan inti dan pada hakikatnya menjadi instingnya. Pasal kedua. Pengajaran ilmu pengetahuan merupakan keahlian. Insting berguna untuk mengetahui prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Insting di sini kalau Anda lihat di teks Arabnya di Muqaddimah bahasa Arab, itu insting bahasa Arabnya sinanga. Kemudian kalau Anda cari di kamus, sonanga itu artinya mengajar. Kalau sinanga, nunnya panjang, itu mahir dalam pengerjaan. Jadi untuk memudahkan pemahaman, mungkin insting di sini saya artikan sebagai keahlian atau kemampuan untuk mengajar. Insting bukanlah pemahaman dan pengetahuan. Kalau Anda udah baca teks terjemahnya, Anda akan menemukan terjemahan seperti ini. Hal ini menunjukkan bahwa istilah merupakan keahlian dalam pengajaran, dan pada dasarnya ilmu pengetahuan itu satu. Kalau Anda lihat di teks Arabnya, itu begini bunyinya. Fadala ala anaha sinangatu fi ta'limi, wa ilmu wahidun fi nafsihi. Jadi, kalau diterjemah ilmu pengetahuan itu satu, itu menurut saya kurang tepat, karena kurang pembaca itu kurang paham. Jadi kalau saya yang menerjemah, hal ini menunjukkan bahwa istilah-istilah merupakan keahlian dalam pengajaran dan pada dasarnya ilmu itu sesuatu yang lain, atau mungkin bisa dikatakan ilmu dengan istilah-istilah itu berbeda tapi masih satu jalur, seperti itu. Yang berikutnya, semua insting bersifat kebendaan atau jasmani. Yang menjadi sandaran pengajaran setiap ilmu pengetahuan adalah popularitas pengakuan oleh masyarakat. Imam-imam dan ulama memiliki istilahnya masing-masing, yang lekat pada diri mereka masing-masing. Maka dari itu istilah bukanlah ilmu pengetahuan. Pasal ketiga. Ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang bervariasi seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan. Semakin tinggi peradaban di suatu daerah, maka kualitas keahlian dan variasinya akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Ketika semakin rendah tingkat peradaban, maka kualitas keahlian dan variasinya pun akan mengikuti rendah. Ketika penghasilan masyarakat melebihi kebutuhan, maka kelebihan tersebut difungsikan untuk pembayaran di luar mata pencarian, yang sifatnya khusus bagi manusia, yaitu ilmu pengetahuan dan keahlian. Pasal keempat. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban kontemporer. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama ngakli adalah ilmu-ilmu hikmah dan filsafat. Ilmu ini dapat dipelajari manusia lewat akal dan pemikirannya secara natural. Yang kedua ilmu nakli adalah ilmu-ilmu yang diajarkan atau ditransformasikan. Ilmu-ilmu ini disandarkan pada informasi dari orang yang diutus untuk menyampaikannya. Akal tidak mempunyai tempat dalam ilmu-ilmu ini kecuali menarik kesimpulan dari kaidah-kaidah utama untuk cabang-cabang permasalahannya. Ada beberapa jenis ilmu nakli, diantaranya qiyas, ijma', qiraat, ilmu hadis, usul fikih, ilmu kalam. Dari berbagai macam ilmu tersebut diharapkan penafsir teks dari sumber
hukum syariat seperti Quran dan hadis dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar. Pasal kelima, yang menjelaskan ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir, dan qiraat. Terdapat 7 perawi populer yang kemudian disebut dengan Al-Qiraat As-Sab'ah, yang kemutawatirannya sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya. Ilmu tafsir dibagi menjadi 2. Yang pertama, tafsir nakli, yaitu penafsiran Al-Quran yang disandarkan pada riwayat-riwayat yang dikutip dari para ulama salaf, dengan mengetahui nasah, mansuh, asbabul nuzul, dan tujuan ayat. 2. Tafsir yang bertumpu pada bahasa, gramatikal, dan gaya bahasanya dalam penyampaian pengertian berdasarkan tujuan-tujuan dan metodenya. Tafsir ini tumbuh dan berkembang setelah bahasa dan ilmu-ilmunya banyak dikuasai. Pasal ke-6, ilmu-ilmu hadis. Terdapat nasah dan mansuh dalam mempelajari ilmu hadis. Jadi nasah dan mansuh itu adalah penghapusan dan yang dihapus. Nasah itu penghapusan dan mansuh itu dari mansuhun. Kalau kita lihat di sorof itu termasuk isim maf'ul yang memiliki makna. Nanti maknanya itu di mabni majhul atau dipasifkan, jadi dihapus seperti itu. Jadi terkadang Nabi itu mengeluarkan hadis A, tapi pada zaman berikutnya hadis tersebut direvisi oleh Nabi menjadi B, karena pada zaman dulu itu relevan tapi pada saat ini tidak relevan, makanya Nabi menasah hadis yang dulu seperti itu. Termasuk dalam ilmu hadis adalah meneliti sanad-sanadnya dan mengetahui hadis-hadis yang harus diamalkan dan yang memenuhi kriteria sanad yang sempurna. Untuk mencapai keyakinan tentang hadis-hadis yang dapat diamalkan diperlukan ijtihad, yakni dengan mengetahui para perawi hadis dari segi biografi mereka, keahlian, keadilan, integritas, dan kejujuran. Terdapat 2 jenis sanad, yaitu khabul al-a'la, menerima sanad yang paling tinggi, dan rod al-asfal, menolak sanad yang paling rendah atau lemah. Dalam menulis kitab, para ulama biasanya mengkategorikan hadis ke dalam bab-bab tersendiri, misal ke dalam bab fikih, atau bab muamalah, atau bab ibadah, atau bab kalam, atau yang lainnya. Pasal ke-7, yang menjelaskan tentang ilmu fikih dan ilmu faraid. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada perbuatan mukallaf atau orang yang sudah terbebani hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat. Fikih terbagi menjadi 2 aliran, ahlul ar-ra'yi wal qiyas atau pakar dalam penggunaan pemikiran dan analogi. Yang kedua al-hadis atau pakar hadis. Terdapat 4 mazhab besar dalam fikih. Yang pertama Hanafiyah, yang kedua Hambaliyah, yang ketiga Syafi'iyah, yang keempat Malikiyah. Pasal 7. Ilmu fikih dan ilmu faraid. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah pada perbuatan mukallaf seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Adapun hukum-hukum tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunnah, di mana dalil-dalil tersebut diperlihatkan untuk dipelajari. Dalam kajian ilmu fikih terdapat 2 aliran atau pendekatan. Untuk aliran yang pertama yaitu al-ra'yi wal al-qiyas, yang mana istilah tersebut dinamakan pakar dalam penggunaan pikiran dan analogi. Aliran tersebut didukung oleh masyarakat Irak. Untuk yang kedua terdapat aliran al-hadis, di mana dalam kitab Al-Muqaddimah ini dijelaskan bahwa aliran tersebut didukung oleh masyarakat Hijaz. Ilmu fikih dan penerapannya mengikuti 3 mazhab. Yang pertama, mazhab yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya berkembang di daerah Irak dan Darussalam, sehingga mazhab ini diikuti oleh masyarakat Irak, India, Cina, dan kerajaan-kerajaan non-Arab. Kemudian terdapat mazhab Asy-Syafi'i yang lebih berkembang di daerah Mesir dan Baghdad. Untuk mazhab yang terakhir, yakni mazhab Maliki, yang lebih dikenal oleh sebagian besar masyarakat Maghrib dan Andalusia. Pasal 8. Ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu untuk mengetahui pembagian harta warisan dan kebenaran pembagian yang menjadi hak dengan memperhatikan pembagian dasar setiap individunya.
Hal ini berkaitan dengan pembagian waris apabila bagian yang ditunjukkan mempunyai dua sisi, seperti ketika salah seorang ahli waris menetapkan suatu bagian sedangkan pihak lain mengingkarinya, maka harus dikoreksi dari dua sisi tersebut dengan melihat seberapa besar harta yang dimiliki, yang kemudian warisan tersebut dibagi berdasarkan persentase yang telah ditentukan. Ilmu faraid ini telah ditulis oleh beberapa ulama yang salah satunya menjadi karya paling populer dari madzhab Maliki, yaitu Ibnu Thabit, ulama kontemporer Andalusia, serta ulama kontemporer dari Afrika seperti Ibnu An-Namir At-Tarablisi. Pasal 9. Ilmu usul fikih dan klasifikasi al-jarh dan al-khilafiyah. Usul fikih merupakan ilmu yang meneliti dalil syar'i, di mana hukum-hukum dan talif bersumber dari ilmu ini. Sumber-sumber dalil syar'i adalah Al-Quran, yang kemudian as-sunnah dapat menjelaskannya. Al-khilafiyat sendiri adalah pengertian dari permasalahan yang diperdebatkan, di mana dalam mempelajarinya hendaknya mengetahui kaidah-kaidah dari dalil-dalil syar'i dalam ilmu usul fikih. Sedangkan perdebatan tentang permasalahan tersebut dinamakan al-jidal. Sebab dalam pembahasan al-jidal tersebut dalam pengetahuan tata cara perdebatan yang terjadi antara para pengikut madzhab fikih yang berbeda, sehingga dapat menerima atau menolak jika perdebatan semakin melebar tentang memberikan kesimpulan dan jawaban, karena hal tersebut dinilai dapat memperlihatkan kemuliaannya dalam berhujah. Pasal 10. Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang menggunakan hujah keimanan berdasarkan bukti-bukti logis dan membantah ahli bid'ah yang menyimpang dari dogma mazhab ulama salaf dan ahlu sunnah. Poin pentingnya berada di balik keyakinan dan keimanan dalam tauhid atau pengesaan Allah. Pembahasan ilmu ini menjelaskan sedikit tentang argumentasi logis yang mengungkapkan keesaan Allah melalui metode dan pendekatan paling dekat. Dengan demikian hal-hal yang di luar jangkauan pengetahuan kita, Rasulullah melalui ilmu kalam memerintahkan kita untuk mengetahui beberapa hal, yakni seperti meyakini bahwa zat Allah tidak serupa dengan makhluk. Yang kedua, meyakini bahwa Allah tidak mempunyai sifat kekurangan dan kelemahan. Yang ketiga, ketauhidan dan keesaan Allah. Yang keempat, meyakini bahwa Dia al-Ahad yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Pasal 11. Tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu yang muncul karena keresahan dan permasalahan yang terjadi di kalangan para sahabat dan ulama salaf. Untuk itu, ilmu tasawuf merupakan ilmu mendekatkan diri kepada Allah yang bertumpu pada kesungguhan dan beribadah dan memfokuskan pengabdian kepada Allah, menghindari kemegahan dan gemerlap dunia dan segala perhiasan, berzuhud dari kenikmatan harta dan ketinggian jabatan yang banyak diharapkan masyarakat pada umumnya, serta mengasingkan diri dari keramaian dunia dan berkholwat untuk memusatkan diri dalam ibadah. Pasal 12. Ilmu tafsir mimpi. Mimpi merupakan salah satu pengetahuan tentang dunia gaib. Rasulullah bersabda, mimpi yang baik merupakan bagian dari 46 bagian kenabian. Adapun mengapa mimpi dikatakan sebagai pengetahuan tentang dunia gaib adalah bahwa ruh hati yang merupakan uap yang lembut dan muncul dari bagian dalam organ hati menyebar ke bagian pembuluh darah dan mengalir bersama darah ke seluruh tubuh. Dan begitu perilaku dan kekuatan kebinatangan dan perasaan-perasaan semakin sempurna. Apabila hati tersebut mengalami kelelahan karena banyak menangani indera-indera dari panca indera dan mengatur kekuatan luarnya, maka ketika dinginnya malam menyelimuti tubuh roh, manusia menarik diri dari bagian tubuh menuju pusatnya, yaitu hati. Sekian, terima kasih. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pasal ke-13, yaitu ilmu-ilmu rasional dan jenis-jenisnya. Jadi dalam pasal ke-13 bab 5 Muqaddimah ini menjelaskan klasifikasi ilmu rasional yang mana lebih dikenal dengan ilmu-ilmu filsafat. Ibnu Khaldun dalam pasal ini juga senantiasa menceritakan atau menjelaskan lebih detail tentang berasal dari mana ilmu-ilmu filsafat ini berkembang. Jadi ilmu-ilmu filsafat yang diklasifikasikan dalam pasal ini itu dikenal pertama kali oleh bangsa-bangsa Romawi. Pada saat itu kejayaan bangsa Romawi sangat mempengaruhi kehidupan manusia, terutama pada aspek ilmu pengetahuannya.
kepiawaian bangsa Romawi ini yang nantinya akan memunculkan ilmuwan Muslim dengan karya tulisnya yang terkenal. Adapun ilmu filsafat ini dapat diartikan dengan ilmu yang merupakan sesuatu yang natural bagi manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal. Jadi ilmu ini tuh bukan ilmu yang khusus bagi satu orang atau satu golongan tertentu. Ini dikhususkan untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, ilmu rasional ini juga lebih pada penggunaan akal secara kodratnya. Jadi bisa dilihat di slide ya, tertera bahwa terdapat 4 klasifikasi ilmu rasional. Yang pertama ada ilmu logika atau ilmu mantik. Ilmu ini merupakan ilmu yang menghindarkan manusia dari kesalahan penalaran dalam mencari berbagai tuntutan yang belum diketahui melalui beberapa perkara yang sudah diketahui dengan jelas. Jadi ilmu ini tuh lebih membedakan antara yang benar dan yang salah. Untuk yang kedua ada ilmu at-ibahi atau ilmu fisika. Jadi ilmu ini berasal dari pengamatan empiris terhadap berbagai materi seperti materi dan unsur-unsurnya. Jadi contohnya itu ada tentang seperti barang tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang atau yang lainnya. Sedangkan untuk yang ketiga ada al-ilm al-ilahi atau dikenal dengan ilmu ketuhanan atau teologi. Jadi ilmu ini itu ilmu pengamatan terhadap hal-hal metafisik seperti ruh-ruh manusia. Jadi untuk yang terakhir itu terdapat disiplin ilmu yang dinamakan ilmu at-ta'lim atau pengajaran-pengajaran. Di mana dalam ilmu at-ta'lim ini juga terdapat suatu pengklasifikasian sendiri. Ada 4 klasifikasi sendiri, yaitu ada ilmu teknik, di mana ilmu teknik ini ilmu yang meneliti tentang ukuran-ukuran benda secara umum. Kemudian ada ilmu aritmatika yang kita kenal sekarang ini sebagai ilmu hitung dengan operasi dasar bilangan dan angka-angkanya. Untuk yang selanjutnya ada ilmu musik. Ilmu musik ini ilmu untuk mengetahui ukuran standar nada dan kesesuaian irama antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Untuk klasifikasi at-ta'lim yang terakhir terdapat ilmu astronomi atau sekarang kita mengenalnya dengan ilmu perbintangan. Untuk pasal yang ke-14 membahas tentang ilmu-ilmu bilangan. Jadi setelah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu ilmu akal atau ilmu rasional itu terdapat ilmu yang terdapat hitung-menghitung, atau dalam pasal ini disebut dengan ilmu-ilmu bilangan. Jadi ilmu bilangan yang pertama ada ilmu aritmatika. Ilmu ini membahas tentang operasi dasar bilangan. Jadi baik itu dari segi penyusunannya secara berkesinambungan atau melipat gandakan. Jadi yang kita tahu sekarang bahwa ilmu aritmatika itu ada angka-angka yang ditambahkan atau angka-angka yang dikurangi dengan angka lain, atau dengan kata lain ini kita tahu bahwa aritmatika ini satu bentuk operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Selain itu di aritmatika ini juga terdapat operasi bilangan perkalian atau bahkan pembagian. Jadi aritmatika ini merupakan cabang ilmu pertama dari ilmu-ilmu matematik, dan aritmatika ini ilmu yang bersifat pasti. Jadi cabang ilmu bilangan ini itu disebut dengan keahlian berhitung. Ada cabang ilmu yang disebut dengan keahlian berhitung, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada menambahkan, mengurangi, atau memisahkan angka-angka itu sendiri. Ilmu keahlian berhitung ini merupakan ilmu yang pasti, dan dalam agama sendiri juga terdapat dalil-dalil yang pasti. Jadi sehingga cabang ilmu bilangan ini nantinya
akan dijadikan langkah-langkah untuk seseorang dalam bermuamalah. Selanjutnya ada cabang aljabar atau cabang ilmu perbandingan. Jadi ilmu ini diartikan sebagai keahlian di mana bilangan yang belum diketahui dapat ditentukan melalui bilangan yang sudah diketahui dan ditentukan. Jika antara keduanya terdapat suatu pertalian yang memunculkannya. Setelah itu ada cabang ilmu bilangan yaitu muamalah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, muamalah itu satu cabang yang di dalamnya terdapat pengaturan dalam bisnis di kalangan masyarakat. Jadi pengaturan itu baik dalam jual beli, pertahanan, pembagian zakat atau aktivitas muamalah yang bersentuhan dengan bilangan dan memerlukan perhitungan angka. Jadi dalam muamalah ini seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa keahlian berhitung itu sangat penting di cabang muamalah ini. Untuk cabang yang terakhir terdapat ilmu faraid. Ilmu yang di pasal-pasal sebelumnya telah disinggung bahwa ilmu ini fokusnya itu pada ilmu pembagian ahli waris. Jadi pengetahuan tentang ilmu bilangan itu sangat penting dalam memahami ilmu faraid ini, karena bagian-bagian terkait warisan harus sesuai keadaan dan sama rata antara satu bagian dengan satu bagian yang lainnya. Oke, selanjutnya pasal 15 yaitu menjelaskan tentang ilmu-ilmu teknik. Ilmu teknik ini merupakan ilmu yang membahas tentang ukuran-ukuran baik yang bersambung seperti garis, bidang datar, atau bentuk maupun ukuran-ukuran yang terpisah. Jadi ilmu teknik ini sangat potensial untuk mencerahkan akal dan meluruskan pikiran, sebab dalam pembuktiannya ilmu teknik ini sangat jelas, teratur dan berurutan, sehingga bisa dikatakan hampir tidak ada kesalahan yang menodai analoginya karena berurutan dan keteraturannya. Dengan membiasakan pemikiran semacam ini, maka pikiran tersebut akan terjaga dari kesalahan, sehingga memahami ilmu teknik ini menciptakan akal yang cemerlang bagi siapa saja yang mempelajarinya. Adapun cabang ilmu teknik itu sendiri ada ilmu pertanahan. Jadi ilmu tanah, di mana ilmu ini dapat mengetahui ukuran tanah secara pasti, baik dengan jengkal, kubik, atau yang lainnya, serta mengetahui perbandingan rasionya bila disandingkan dengan tanah yang lain jika diukur pada tanah itu sendiri. Selain cabang pertanahan, selanjutnya terdapat cabang ilmu teknik berupa optikal. Ilmu optikal ini ilmu yang berangkat dari di mana ilmu teknik itu yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam persepsi visual manusia dengan mengetahui bagaimana proses terjadinya. Hal ini dikarenakan bahwa persepsi visual manusia dapat timbul dari berbagai bentuk. Jadi optikal ini hadir dalam menjelaskan kesalahan dalam memandang persepsi visual itu sendiri. Baik, yang selanjutnya pasal 16 menjelaskan tentang ilmu astronomi. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya bahwa ilmu astronomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pergerakan bintang-bintang dan planet-planet, baik yang tetap, berubah-ubah maupun yang terbatas. Dari gerakan-gerakan inilah yang nantinya akan dapat ditarik kesimpulan tentang adanya bentuk-bentuk dan posisi orbit yang menyebabkan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indera melalui cara-cara atau ilmu teknik. Jadi terdapat satu cabang ilmu astronomi itu sendiri, yakni teknik tabel-tabel astronomi. Ilmu ini itu ilmu yang fokusnya pada teknik penanggalan yang didasarkan pada hitungan sesuai rumus-rumus aritmatika yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi berhubungan dengan gerakan masing-masing planet dan bintang-bintang dari segi bentuk pergerakannya.
baik itu cepat, lambat, konsisten, dan kembali, atau lain sebagainya. Jadi mempelajari cabang ilmu ini itu yang menjadi acuan seseorang menentukan seperti hari, bulan, atau tahun-tahun tertentu. Jadi contohnya ini ilmu astronomi dalam masyarakat Jawa itu sendiri, misalnya kita memberi contoh masyarakat Jawa itu, ilmu ini biasa digunakan oleh masyarakat Jawa itu untuk menentukan masa panen dalam bercocok tanam atau dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan tentang ilmu logika di pasal 17. Jadi pada bahasan kali ini mungkin menjelaskan tentang ilmu logika secara rinci ya. Secara garis besar ilmu ini merupakan ilmu yang dijadikan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya seperti tumbuhan atau binatang. Jadi dalam ilmu logika ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai keistimewaan sendiri dibandingkan makhluk lainnya melalui penempatan akal dan pikiran. Manusia dapat mencapai pengetahuan tersebut. Pengetahuan ini disebabkan kenyataan yang menunjukkan bahwa imajinasi manusia merupakan suatu persepsi yang sesuai dengan seluruh objek individualnya. Maksudnya di sini akal manusia secara tidak langsung telah melakukan tugasnya tentang berpikir yang demikian, berpikir yang pada seluruh objek di sekitarnya. Dalam pasal ini lebih dijelaskan penggunaan logika itu sendiri dari Sang Pencipta. Di dalam agama Islam dijelaskan bahwa penggunaan logika yang diciptakan oleh Allah dengan mendetail pada proses-proses atau cara kerja logika manusia itu sendiri. Sehingga dalam pasal ini juga dijelaskan terdapat tokoh-tokoh terkemuka, tokoh-tokoh dunia khususnya, dan terkhusus tokoh-tokoh muslim yang berminat dalam mempelajari ilmu logika itu sendiri. Selanjutnya penjelasan tentang pasal 18 yaitu berkaitan dengan ilmu-ilmu alam. Jadi pengertian dari ilmu alam sendiri yaitu ilmu yang membahas tentang benda dari segi gerak atau diamnya. Jadi ilmu ini mempelajari benda-benda langit dan substansi-substansi elementer seperti yang kita ketahui seperti binatang, manusia, tumbuhan-tumbuhan, mineral, dan segala sesuatunya yang terlahir dari elemen-elemen tersebut. Jadi dalam pembahasan pasal ini terkait ilmu ini lebih banyak menyinggung tentang karya filsafat yang ditulis oleh ilmuwan barat, yakni ilmuwan terkenal Aristoteles, di mana pemikiran-pemikiran karya tulisnya itu kemudian dikaji oleh tokoh-tokoh muslim seperti yang kita ketahui ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, atau dalam kajian ilmu alam ini sendiri juga terdapat kritik oleh ulama-ulama lain pada zamannya tentang kajian pemikiran dari keduanya, dari Ibnu Sina dan Ibnu Rus itu sendiri. Kemudian pasal 19, pasal yang menerangkan tentang ilmu kedokteran. Jadi di pasal sebelumnya tadi kan menyinggung tentang ilmuwan muslim yang bernama Ibnu Sina, yang dimana dalam pasal ini Ibnu Sina merupakan tokoh peletak dasar ilmu kedokteran dengan karya terkenalnya bernama Asy-Syifa. Jadi keahlian kedokteran ini sebenarnya memfokuskan pada pembahasan tubuh manusia dari segi sehat ataupun sakitnya, sehingga orang yang mempunyai keterampilan medis dapat berupaya menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengan obat-obatan atau dengan asupan gizi setelah mendiagnosa jenis penyakitnya. Itu jadi penyakit yang menyerang salah satu organ atau anggota tubuh yang lainnya. Dalam pasal ini selain Ibnu Sina itu terdapat tokoh populer lainnya seperti Galinus. Galinus ini merupakan ilmuwan klasik di mana
buku tentang kedokteran yang ditulis oleh Galinus ini dan sudah diterjemahkan itu berjudul Al-Ummahat, di mana Al-Ummahat ini banyak dipelajari oleh para dokter di kemudian hari seperti pada zaman sekarang ini. Oke, menuju ke pasal 20. Nah, pasal 20 itu tentang pertanian. Ya lebih ke perawatan tumbuhan dari segi pertumbuhan, terus perkembangannya dengan cara perkembangan tumbuhan sendiri dari penyiraman, perawatan, pengobatan, meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan ketepatan musim serta upaya untuk memperoleh hasil pertanian yang baik dan memuaskan. Nah, dalam pertanian ini tuh lebih membahas tentang itu pasal tersebut. Nah, dalam pasal 20 ini itu tuh ada buku yang emang dari zaman Romawi gitu, yaitu nama bukunya Al-Falah An-Nabatiyah. Nah, yang nulis itu Nabatan. Ya membahasnya lebih ke sama seperti pertanian ya seperti itu, tapi ada yang di buku itu tuh ada cara yang emang enggak dengan metafisik, maksudnya yang dari fisik, maksudnya kayak tadi yang aku bahas, yang aku omongin tadi, dari perkembangannya menggunakan perawatan, terus pengobatan yang lain-lain. Nah, itu tuh ada dengan cara sihir. Nah, setelah tokoh-tokoh agama datang, pengembangan dengan sihir itu dihilangkan. Karena kita tahu kalau sudah menggunakan sihir tuh kita nggak bergantung pada Allah lagi, tapi dari yang tidak dilihat itu. Terus Ibnu Awam pun juga meringkas buku Al-Falah ini. Tapi cabang ilmu yang tadi, yang sihir itu tadi tidak dibahas juga. Jadi di pasal ini tuh lebih ke cara perawatan, terus perkembangannya si tumbuhan itu dengan cara kita merawat, seperti itu. Menuju ke pasal 21 yaitu teologi. Nah, awal dari pembahasan teologi itu, ilmu ini tuh membahas masalah-masalah umum yang berhubungan dengan jasmani dan spiritual seperti esensi, kesatuan, pluralitas, keharusan, kemungkinan, dan ya masih banyak sih. Terus kemudian memfokuskan pembahasan tentang semua eksistensi yang pada dasarnya memiliki ruh. Lalu itu tuh merambat gitu pada bagaimana proses keluarnya semua eksistensi itu dari ruh. Terus gimana sih, apa sih kondisi ruh setelah terpisah dari tubuh dan kembali ke asalnya. Terus dalam hal ini tuh jadi tuh teologi tuh emang berada di tingkat sesudah ilmu alam atau fisika. Lalu Al-Ghazali itu memberikan bantahan di mana para pakar ilmuwan kontemporer itu tuh menggabungkan masalah umum berhubungan dengan spiritual hingga spiritual. Nah, di situ tuh pembahasan ilmu kalam bercampur dengan pembahasan masalah-masalah filsafat. Jadi bercampur gitu antara keduanya. Tapi nyatanya itu permasalahan ilmu kalam adalah tentang keyakinan-keyakinan yang diajarkan syariat gitu. Sebagaimana yang dikutip pada ulama salaf tanpa mencampurnya dengan logika dan penakwilannya. Oke, lanjut ke pasal 22 yaitu tentang ilmu sihir dan talasim. Di sini yang pertama ya, ilmu sihir dan talasim itu mempelajari tentang bagaimana melakukan berbagai persiapan, di mana dengan persiapan tersebut jiwa-jiwa manusia mampu mempengaruhi dunia elmeri, baik tanpa menggunakan alat bantu ataupun dengan bantuan dari makhluk langit. Nah, maksudnya makhluk langit ya tahu sendirilah. Terus ilmu dari sini
kita tahu bahwasanya ilmu sihir itu dilarang. Kenapa? Karena kan meminta pertolongan selain Allah nanti bisa mengakibatkan dimana kita ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam di zaman itu tuh buku-buku tentang sihir tuh tidak beredar karena sudah kan agak para ulama juga melarang adanya penggunaan ilmu sihir kan. Ya penggunaan ilmu sihir itu kebanyakan di zamannya kaum Babylon yang hanya sedikit bukunya tuh, dari kepenulisan tuh cuma sedikit, terus kebanyakan yang ditulis tuh tentang ilmu sihir tentang pertanian sih. Terus lanjut lagi ada tokoh Jabir, tokoh Islam yang tentang sihir sih. Tapi ini Jabir bin Al-Hayans itu lebih ke sihir dan simia tuh dia lebih ke simianya. Simia tuh bisa disebut kalau sekarang tuh kimia. Nah, dalam bahasannya tuh rangkaian, jadi lebih ke kimia tuh rangkaian yang disusun dari inti bumi seperti minyak dan benda-benda cair lainnya. Kenapa simia itu masuk ke sihir? Ya karena mengubah materi-materi tertentu menjadi bentuk lain hanya dapat dilakukan dengan kekuatan psikologis melalui keahlian praktis. Nah, jadi termasuk dalam sihir untuk dulu sih, karena kan mengubah praktisan tadi. Lalu ke Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Nah, di sini tuh nggak dijelaskan secara menjelas sih, karena dalam pembahasan tuh hanya membahas tentang beliau tuh ya lebih ke matematika gitu ya. Terus ada bukunya sih yaitu Gayah Al-Hakim, tujuan yang bijak artinya. Lanjut ke hakikat sihir. Nah, manusia memiliki jiwa seperti halnya jiwa para nabi, tetapi bedanya kesiapan menerima ilmu dari Allah. Ya kan, para nabi mendapatkan pengetahuan nih dari Allah yang disalurkan melalui malaikat dan mengambil intisari dari alam dan mempengaruhi alam atau mengendalikannya. Sedangkan paranormal memiliki kemampuan mengetahui alam gaib dengan bantuan syaitan. Ya, terus ada 3 golongan jiwa. Nah, yang pertama menurut filsuf yang mempengaruhi mental tanpa menggunakan alat atau bantuan. Terus yang kedua itu ada mempengaruhi dengan bantuan kekuatan, benda langit, unsur-unsur ataupun bilangan khusus. Dan mereka menanamkannya atalasim, menamakannya atalasim yang mempunyai kekuatan magic lebih lemah dibanding yang tingkat pertama. Terus yang ketiga itu mempengaruhi kekuatan imajinasi yang sengaja dilakukan penyihir pada kekuatan imajinasi. Ini sehingga ia dapat memperlakukan dan menguasai kekuatan imajinasi tersebut dengan mengirimkan berbagai imajinasi, meniru-niru dan beberapa bentuk sesuai yang diinginkan penyihir, kemudian menurunkan ke alam yang dapat dirasakan orang-orang yang melihatnya dengan kekuatan jiwanya yang mempengaruhinya. Ya, jika diterapkan ke alam kita tuh hanya sebuah gambaran gitu, enggak lebih. Jadi ya kita tahu sendiri kekuatan penyihir tuh kekuatan manusia ya kan, penyihir manusia. Terus kekuatan ini tuh sama dengan manusia, cuman dia tuh lebih dikeluarkan kekuatan potensialnya menjadi kekuatan aktual melalui riyadhah atau spiritual. Nah, dan di sini tuh ditekankan lagi bahwasanya tuh kenapa tidak dilarang gitu oleh para tokoh agama, karena kan mereka terlalu
pegang terhadap hal yang bukan Allah. Jadi emang dilarang gitu. Lanjut ke pasal 23, yaitu tentang ilmu kimia. Nah, dalam ilmu kimia ini eh, para filsuf, ya para ilmuwan menguraikan atau melarutkan sematerial menjadi bagian-bagian yang natural melalui sublimasi dan digitalisasi serta solidifikasi materi yang mencair melalui klasifikasi, terus pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk dan benda-benda kasar sejenisnya. Mereka berasumsi bahwa proses ini akan menghasilkan materi natural yang mereka namakan eliksir, yaitu bahan untuk mengubah logam murah menjadi emas. Dalam mencairkan eliksir ini, para ahli sampai mencari dari bagian makhluk hidup. Nah, dalam sublimasi sendiri itu merupakan benda padat dijadikan gas, lalu ada takwiru tadi, penyulingan, ya disulingkan, terus solidifikasi atau lisu itu proses pemberian kapur dan dari benda cair menjadi benda padat. Lalu ada imhausulbi, pulverisasi, pengerusan benda padat menjadi halus. Jadi dalam mencari potensial itu tuh para ilmuwan tuh memiliki dasar ilmu kimia. Ada 3. Yang pertama ada apakah sesuatu itu ada, terus terbuat dari apakah iya, dan bagaimana proses terjadinya. Nah, bila ilmuwan tidak memiliki 3 dasar tersebut tuh mereka tak akan berkembang. Yang pertama tadi kan apakah sesuatu itu ada, ya kan selalu kita selalu seorang ilmuwan tuh selalu aktif dan reaktif terhadap lingkungan yang ada. Jadi tahulah potensial agar tahu potensial yang ada dalam alam di sekitar kita. Terus terbuat dari apakah iya. Nah, ilmuwan juga harus mengenali bahan-bahan penyusunnya. Jika kita ingin membuat emas, kita harus tahu dari apa sih eliksir itu. Terus bagaimana proses terjadinya. Nah, kita juga harus tahu cara. Kita udah punya bahan, tinggal membuat eliksir tersebut tuh proses pembuatannya tuh kita harus tahu. Terus menuju ke pasal 24, yaitu membantah filsafat dan kesesatan orang yang menekuninya. Dalam hal ini kenapa sih membantah filsuf? Karena sekelompok ilmuwan yang menganggap bahwa eksistensi manusia, baik yang material maupun imaterial, dapat diketahui esensi-esensi dan kondisi-kondisinya melalui faktor-faktor penggerak dan penyebabnya dengan melakukan spekulasi mental dan pemikiran intelektual. Mereka yang menganggap bahwa koreksi-koreksi pokok keyakinan dapat dilakukan dengan pemikiran intelektual dan bukan melalui pendengaran dalil-dalil agama. Sebab pokok-pokok keyakinan tersebut merupakan bagian dari pengetahuan akal. Mereka ini biasa disebut dengan falasifah, yang merupakan bentuk plural dari kata filosof, yang dalam bahasa Yunani berarti pecinta hikmah. Mereka menganggap bahwa kebahagiaan dalam mengetahui eksistensi adalah apabila pada saat yang sama pengetahuan ini dikombinasikan dengan pembersihan jiwa dan penerimaannya terhadap etika-etika yang baik dan terhormat. Semua itu sangat mungkin bagi manusia meskipun syariat tidak pernah
diciptakan guna membantu manusia untuk membedakan antara perbuatan yang mulia dan perbuatan yang hina melalui akal dan pengamatannya, serta kecenderungan dalam melaksanakan kebaikan dan menjauhi keburukan secara insting. Jika semua itu telah dirasakan jiwa, maka jiwa tersebut akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Sedangkan ketidakpedulian dengan kualitas moral merupakan siksaan batin yang abadi. Inilah pengertian kenikmatan dan siksa di akhirat menurut mereka. Segala eksistensi yang bersifat imaterial yaitu spiritual, yang biasa mereka namakan teologi dan metafisika, maka inti personalitinya tidak diketahui sehingga kita tidak dapat mencapainya dan tidak pula menghadirkan dalil-dalil untuk memahaminya. Sebab abstraksi pemikiran akal dari eksistensi individual yang berasal dari dunia luar hanya mungkin mengenai yang dapat kita rasakan dengan panca indera, dari mana unsur-unsur universal tersebut disimpulkan. Nah, dalam hal ini ada dua tokoh. Yang pertama Aristoteles dan Plato. Aristoteles sendiri adalah orang pertama yang menata aturan-aturan, merumuskan objek-objek permasalahan, dan menjelaskan sebaik-baiknya. Dia telah merumuskan aturan-aturan tersebut dengan sangat baik untuk dapat menjamin pencapaian dari pencapaian mereka dalam masalah-masalah teologis. Lalu Plato sendiri pernah sumbangsih tentang teologi sendiri. Sesungguhnya masalah-masalah ketuhanan tidak dapat diketahui eksistensinya dengan tepat. Kita hanya dapat mengatakan yang lebih tepat atau lebih benar. Itu yang dikatakan Plato. Maksud dari tersebut itu hanya sebuah asumsi dari dalil-dalil agama itu. Baik, saya akan melanjutkan pasal ke-25 tentang bantahan terhadap keahlian dalam perbintangan, kelemahan hasilnya, dan bahaya tujuannya. Para ahli perbintangan beranggapan bahwa dengan pengetahuan astrolog tersebut, pengetahuan tentang energi-energi planet dan pengaruhnya pada segala sesuatu yang dilahirkan unsur-unsur, baik yang tunggal maupun yang berada dalam kesatuan kombinasi, memungkinkan mereka mengetahui segala eksistensi dalam dunia unsur sebelum terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami kondisi planet-planet dan benda-benda langit lainnya yang memberikan indikasi tentang suatu yang akan terjadi pada makhluk, baik yang individual maupun yang universal. Beberapa astrolog klasik berpendapat bahwa mengetahui energi planet-planet dan berbagai dampaknya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pandangan ini tentulah keliru. Upaya ini akan menghabiskan seluruh umat manusia untuk dapat memahaminya. Beberapa astrolog juga yang berpengalaman lemah beranggapan bahwa pengetahuan mengenai energi-energi planet dan pengaruh-pengaruhnya diperoleh melalui wahyu. Ini merupakan pendapat yang keliru dan lemah. Kami telah membantahnya dengan baik. Di antara argumen-argumen yang paling jelas dalam bantahan tersebut dan harus Anda ketahui adalah bahwa para nabi merupakan orang-orang yang paling jauh dari dunia keahlian. Mereka ini mendapatkan informasi tentang alam gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mereka mengklaim bahwa para nabi tersebut telah mendapatkan pengetahuan tentang keahlian dan kemudian mengajarkannya kepada umat mereka? Ptolemeus dan para intelektual kontemporer yang sependapat dengannya berpendapat bahwa petunjuk planet-planet atas semua itu merupakan petunjuk yang normal dari watak yang tercipta dari segala eksistensi dalam dunia, unsur-unsur. Yang mengatakan sebab aktivitas kedua sinar, matahari dan bulan, dan pengaruhnya dalam dunia unsur sangat jelas, dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Seperti efektivitas sinar matahari dalam mengubah musim-musim dan wataknya, mematangkan buah-buah dan tanaman-tanaman, dan lainnya. Begitu juga efektivitas bulan dalam mempengaruhi kelembapan air, dan proses reaksi pada materi-materi dan buah mentimun, dan berbagai pengaruh lainnya. Selanjutnya pasal ke-26
mengingkari efektivitas proses kimia, kemustahilan keberadaannya, dan berbagai bahaya akibat menekuni sebagai profesi. Ketahuilah banyak masyarakat kelas bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan terobsesi untuk menekuni profesi ini. Mereka meyakini bahwa profesi ini merupakan salah satu bagian dari mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan dengan cara yang lebih mudah dan cepat bagi yang menekuninya. Mereka menekuni proses kimiawi ini karena terdorong oleh pendapat bahwa barang-barang tambang atau mineral dapat diubah dari satu jenis ke jenis lainnya karena mereka mencoba mengolah perak menjadi emas atau tembaga dan papan logam menjadi perak melalui pengobatan. Mereka beranggapan bahwa proses kimiawi tersebut sangat mungkin terjadi dalam dunia makhluk. Menurut mereka ada beberapa bentuk pengoperasian yang diterapkan setelah menentukan materi yang ingin diproses. Kemudian bentuk itu diolah para ahli kimia melalui proses tersebut berikut kristalisasi materi dengan cara meleburnya di atas batu kertas dan halus. Lalu menyiramkan air pada materi tersebut selama proses pengkristalan. Setelah diberi beberapa jenis obat-obatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mempengaruhi perubahannya menjadi mineral yang diinginkan. Setelah itu dikeringkan di bawah terik matahari setelah penyiraman tersebut atau dipanaskan di atas tungku agar menguap. Ataupun mengeraskan materi tersebut untuk dapat mengeluarkan kadar air dan atau debunya. Jika prosedur yang dilakukan sudah benar dan pengobatannya juga sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah dalam proses kimiawi, maka akan diperoleh semacam serbuk maupun berupa cairan yang sering mereka sebut eliksir. Para pakar kimia berkeyakinan bahwa apabila eliksir ini dituangkan pada mineral perak yang sedang dilebur dengan api yang konstan, maka perak tersebut akan menjadi emas, atau dilemparkan pada tembaga yang dilebur dengan panas api, maka akan menjadi perak sesuai dengan tujuan dan keinginan mereka dalam proses tersebut. Inilah penjelasan dari teori para pakar kimia secara global. Dan penjelasan ini dapat Anda melihatnya, mereka menekuni pengobatan mineral semacam ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan dan penghidupan. Karenanya mereka pun mempelajari hukum-hukum dan aturan-aturan dan mentranskrip buku untuk ditulis para pakar keahlian kimia sebelum mereka. Menurut para filsuf, pembicaraan tentang keahlian ini berfokus pada kondisi ketujuh bahan-bahan mineral utama, yaitu emas, perak, timah, seng, tembaga, besi, dan lempengan logam. Abu Nas Ar-Farabi yang didukung oleh para filsuf Andalusia berpendapat bahwa bahan-bahan mineral tersebut pada dasarnya sejenis. Perbedaan hanya terletak pada corak dan bentuknya seperti kelembapan dan kekeringan, kelembutan dan kekerasan, dan warna-warni seperti kuning, putih, dan hitam. Semua jenis barang-barang mineral tersebut pada dasarnya satu. Selanjutnya pada pasal 27, banyak tulisan dalam disiplin ilmu pengetahuan menghambat pengetahuan yang ingin dihasilkan. Ketika seorang pelajar berhasil menguasai semua itu, maka ia dapat dikatakan berhasil. Untuk itu, seorang pelajar harus berupaya menghafalnya di luar kepala terhadap buku-buku tersebut atau sebagian besarnya. Pelajar juga dituntut untuk menghafal dan meneliti berbagai pendekatan yang dipakai dalam ilmu tersebut. Kita dapat mencontohkan dalam disiplin ilmu fikih mazhab Maliki dengan berbagai buku yang ditulis dan komentar-komentarnya seperti buku yang ditulis Ibnu Yunus, Al-Kalimi, Al-Lakhmi, Ibnu Basit, At-Tanbiyat, Al-Muqaddimat Al-Bayan, dan At-Tansil ala At-Tabiyah. Begitu juga dengan buku Ibnu Hajib dan komentar-komentarnya. Di samping itu, para pelajar harus membedakan antara metode Al-Khairu wa Niyatu Al-Baghdadiyah, Al-Misriyatu, dan metode ulama kontemporer yang berbeda dari mereka dan harus menguasai semua itu. Jika semua ini telah diperoleh, maka ia beranggapan telah menguasai ilmu fikih tersebut dan berhak untuk berfatwa. Apabila para guru hanya mengajarkan beberapa masalah-masalah mazhab kepada para anak didiknya, maka keadaan pastilah akan lain dan pengajaran pun terasa lebih mudah dan cepat dipahami. Tapi tradisi semacam ini merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan karena telah mengakar, sehingga keberadaannya bagaikan kekuatan yang tidak mungkin dipindah dan diubah.
Begitu juga dengan strategi pengajaran ilmu bahasa, di mana para pelajar dianjurkan untuk menekuni buku-buku yang ditulis Imam Sibawiyah, dan buku-buku yang mengomentarinya. Mereka juga diharuskan memahami berbagai bentuk metode dan mazhab seperti Bastar, Kufatu Baghdad, dan Andalusia yang datang sesudah mereka, serta metode ulama salaf dan kontemporer seperti Ibnu Hajib, Ibnu Malik, dan buku-buku yang ditulis tentang ilmu tersebut. Bagaimana bisa penuntut ilmu diharuskan menguasai semua itu dan menghabiskan umurnya tanpa memperoleh hasil yang sesuai harapan? Bahkan tidak seorang pun yang berharap mencapai pemahaman maksimal kecuali hanya sedikit. Seperti sebuah buku yang sampai kepada kita di Maghrib yang ditulis seorang ulama pakar bahasa Arab dari Mesir, Ibnu Hisham. Pasal selanjutnya, pasal ke-28, banyaknya ringkasan karangan dalam ilmu pengetahuan menciderai pengajaran. Para ulama kontemporer banyak melakukan peringkasan metode dan menyusun program dalam setiap cabang ilmu pengetahuan yang mencakup pembatasan tentang masalah-masalah dan argumen-argumennya. Dengan meringkas kata-kata dan memenuhi dengan banyak penelitian dalam cabang ilmu tersebut, metode semacam ini tentu mencederai keindahan bahasa dan mempersulit pemahaman. Bahkan mereka merambah buku-buku yang menjadi referensi utama yang menjelaskan secara panjang lebar seperti dalam ilmu tafsir dan al-bayan. Mereka meringkasnya dengan tujuan agar mudah dihafal. Metode tersebut mengharuskan penuntut ilmu sibuk menelusuri kata-kata yang singkat dan sulit dipahami karena banyaknya pengertian yang terkandung dalam sebuah kata sehingga mempersulit untuk menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang ada di antaranya. Sebab Anda dapat melihat bahwa kata-kata yang diringkas sangat sulit untuk dipahami sehingga akan memutuskan pemahaman yang baik dan menghabiskan banyak waktu. Di samping itu, insting yang dihasilkan dari pengajaran dengan ringkasan-ringkasan tersebut, kalaupun dilakukan dengan baik dan tidak dicederai, maka insting tersebut merupakan insting yang kurang dari standar insting-insting yang diperoleh dari pembahasan-pembahasan sederhana yang dijelaskan secara panjang lebar. Sebab terjadinya banyak karena pengulangan dan pelimpahan pemahaman serta bermanfaat untuk mendapatkan insting yang sempurna. Jika pengulangan tersebut dibatasi, maka insting yang dihasilkan pun terbatas karena pengulangan yang sedikit layaknya pembahasan-pembahasan yang diringkas ini. Ketika mereka berupaya mempermudah pemahaman bagi kaum muslimin, maka saat itu juga mereka telah melimpahkan kesulitan pada mereka. Pada akhirnya, hal itu menjauhkan mereka dari insting-insting yang bermanfaat bagi mereka dan kekokohan pemahamannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Selanjutnya di pasal 29, cara yang benar dan dalam mengajarkan ilmu pengetahuan dan metode penerapannya. Yang perlu diperhatikan oleh pengajar adalah memahami daya pikiran dan kesiapan pelajar untuk menerima pelajaran yang disampaikan kepadanya, hingga sampai pada pembatasan akhir dari cabang ilmu tersebut. Jika strategi ini ditempuh, maka ia akan mendapatkan insting dalam bidang ilmu tersebut. Tapi dalam fase ini baru diperoleh sebagian saja yang masih terbatas sekali. Tujuan utama dari tahapan pertama ini adalah mempersiapkan untuk dapat memahami cabang ilmu yang dipelajarinya dan memetakan masalah-masalah yang dibahasnya, lalu mengulangi pengajaran lagi untuk kedua kalinya dengan memberikan pengajaran yang lebih tinggi dari yang pertama, memberikan beberapa penjelasan dan keterangan lebih banyak, menguraikan poin-poin yang masih global, mengemukakan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dan disertai dengan pokok-pokok dasar perbedaan hingga keseluruhan cabang ilmu tersebut diuraikan. Metode pengajaran semacam ini akan mengasah naluri pelajar akan menjadi semakin baik. Semua hal yang tertutup dijelaskan dan dibuka kuncinya. Dengan cara ini, diharapkan pelajar tersebut akan merasa senang dengan cabang ilmu yang dipelajarinya. Hal itu akan membantunya menguasai dan mengasah nalurinya. Inilah poin pengajaran penting yang harus dikuasai. Pengajaran tersebut dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan seperti yang Anda lihat. Kadang seorang menempuhnya kurang dari itu. Ini ditentukan berdasarkan kemampuan dan kemudahan pemahamannya. Dengan pengajaran semacam ini, mereka telah mencampur adukan pengajaran yang mereka sampaikan. Pengajaran yang seharusnya disampaikan kepada para profesional diberikan kepada para pelajar pemula dan belum siap untuk memahaminya.
Strategi semacam ini merupakan kekeliruan karena penerimaan dan kesiapan pemahaman ilmu pengetahuan hanya dapat dilakukan secara bertahap. Dengan cara semacam itu, maka pelajar akan merasa tidak mampu memahami pelajaran secara keseluruhan, kecuali hanya beberapa orang saja. Apabila seorang pelajar pemula diberikan pengajaran yang seharusnya diberikan kepada para profesional, sehingga membuatnya tidak mampu memahami dan menguasainya, dan jauh dari kesiapan pemikiran, sehingga dirinya merasa sulit memahami ilmu tersebut, maka hal itu akan membuatnya bermalas-malasan dan berusaha menghindari serta menyelewengkan pemahamannya. Semua itu merupakan buah dari sistem pengajaran yang buruk. Pemikiran manusia, ketahuilah wahai pelajar, saya ingin membekali Anda dengan mutiara berharga dalam proses belajar. Jika Anda menerimanya dengan baik dan mempraktekannya, maka Anda akan memperoleh khazanah pengetahuan yang agung dan simpanlah sebagai yang berharga. Saya ingin memberikan kata pengantar kepada Anda untuk membantu Anda dalam memahaminya. Pemikiran manusia melestarikan kedua ujungnya dan dapat menetapkan atau menafikannya sehingga timbul pemahaman yang dapat mengkomparasikan di antara keduanya dengan lebih cepat daripada ke depan mata jika hanya satu cabang ilmu, atau berpindah kepada cabang ilmu yang lain jika jumlahnya banyak. Dengan begitu akan diperoleh keberuntungan dengan memperoleh pemahaman yang diharapkan. Inilah karakter pemikiran manusia, yang merupakan karakter khusus manusia yang membedakan dari seluruh makhluk hidup. Kemudian ada pula ilmu logika, yaitu cara kerja karakter pemikiran teoritis yang dapat membantu manusia mengetahui kesalahan berpikirnya. Meskipun pada dasarnya logika berpikir itu benar, tapi kadang ia memahami kekeliruan karena kesalahan persepsi kepada kedua ujungnya yang tidak sesuai dengan keduanya, seperti karena adanya kemiripan dalam kerangka premis-premisnya dan urutan-urutan untuk mencapai hasil. Ilmu logika dapat membantu menyelesaikan problematika semacam ini jika ditemukan. Jadi ilmu logika merupakan keahlian yang disesuaikan dengan karakter pemikiran manusia dan menyesuaikan bentuk kerjanya. Karena keberadaannya sebagai keahlian, maka banyak kaum intelektual yang tidak mempergunakan ilmu tersebut. Dari kenyataan ini, maka Anda dapat menemukan banyak ulama dan kaum cendekiawan yang mempunyai wawasan keilmuan dan pengetahuan luar biasa tanpa melalui atau menguasai ilmu logika. Wahai pelajar, hendaklah Anda dapat melampaui tabir-tabir penutup ini menuju pemikiran Anda sehingga Anda dapat mencapai tujuan Anda. Pertama-tama Anda harus melakukan adalah memahami bentuk tulisan yang menunjukkan kata-kata yang dapat diucapkan. Ini merupakan langkah yang paling ringan. Langkah selanjutnya Anda adalah memahami kata-kata yang terucap yang menunjukkan pengertian-pengertian yang dimaksudkan. Setelah memahaminya, Anda juga harus memahami aturan-aturan dalam urutan-urutan pengertian kata untuk mengambil kesimpulan dari premis-premis yang sudah populer dalam ilmu logika. Lalu pengertian-pengertian tersebut dimurnikan atau diabstrakkan dalam pemikiran dan menghadapkannya kepada rahmat Allah dan anugerahnya. Tidak semua orang dapat melewati fase-fase ini dengan cepat dan dapat menguasai tabir-tabir penutup ini dalam dunia pengajaran dengan mudah. Kadang pemikiran diharuskan berdebat untuk dapat memahami kata-kata atau menemukan kesamaan-kesamaan petunjuk melalui perdebatan tersebut untuk membuka kekusutan pemikiran dan ketidakjelasan. Jika pikiran seorang pelajar kusut, maka pemahamannya akan gagal. Hampir dipastikan tidak ada yang melewati petualangan tersebut kecuali mereka yang mendapat petunjuk Allah. Ilmu logika merupakan ilmu yang melukiskan aktivitas pemikiran tersebut. Ilmu ini dapat menyeimbangkan pemikiran dan menerapannya. Karena itu, hendaklah Anda memahami semua itu dengan baik. Mohonlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Anda mengalami kesulitan dan dalam memahami berbagai persoalan, maka cahaya-cahayanya akan memancar dan tercurah pada jiwa Anda lewat ilham dan yang mengantarkan Anda pada kebenaran. Di dalam pasal 30, ilmu agama jumlahnya sangat banyak dan beragam sampai-sampai tidak dapat dihitung. Ketahuilah, ilmu yang dikenal di masyarakat luas terbagi menjadi dua. Pertama, ilmu-ilmu maqasid atau tujuan seperti ilmu-ilmu syariat yang meliputi ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, dan ilmu kalam yang meliputi ilmu ketuhanan dan ilmu filsafah. Kedua, ada ilmu-ilmu wasilah atau alat untuk mencapai pada ilmu-ilmu maqasid, yaitu ilmu tujuan seperti ilmu bahasa Arab, matematika, dan lainnya yang dapat menyampaikannya kepada syariat, seperti ilmu mantik untuk bisa menyampaikan ilmu kepada
kepada ilmu filsafat. Bisa jadi ilmu ini mantik bagi orang-orang kontemporer dapat menyampaikan mereka pada ilmu kalam dan ilmu usul fiqh. Adapun ilmu tujuan, maka tidak ada salahnya untuk membicarakan lebih luas dan detail serta mengembangkannya lebih dalam lagi, karena hal itu dapat menjadikan orang yang menekuninya lebih kuat kemampuannya dan lebih dapat menjabarkan makna-makna yang dikandungnya. Adapun ilmu-ilmu alat yang kegunaannya adalah sebagai alat untuk mengetahui ilmu-ilmu selain bagian kedua, selain seperti ilmu bahasa Arab, kemudian mantik, kemudian ilmu-ilmu yang sejenis dengan keduanya, maka ilmu-ilmu ini hanya dapat dilihat kapasitasnya sebagai alat untuk menyampaikan kepada ilmu-ilmu yang lain. Karenanya pembahasannya tidak bisa dikembangkan lebih luas. Sebab hal itu akan mengeluarkan ilmu-ilmu tersebut dari maksud kemunculannya. Maksud ilmu-ilmu tersebut hanyalah sebagai alat, bukan untuk yang lain. Jika keluar dari ketentuan ini, maka keluarlah dari maksud kemunculan ilmu-ilmu tersebut. Menyibukkan diri pada hal itu hanya akan membuang-buang waktu belaka dan tidak membuat kita sampai pada inti masalah, karena terlalu banyak cabang-cabang ilmu ini. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa ini dalam menciptakan ilmu nahwu, mantik, dan usul fiqh. Mereka asik berlama-lama membahas sampai mengeluarkan ilmu-ilmu ini dari tujuan aslinya yang hanya sekedar sebagai ilmu alat dan berubah menjadi ilmu-ilmu tujuan. Akibatnya sebagian orang hanya mempelajari ilmu-ilmu ini dan tidak sampai mempelajari ilmu-ilmu tujuan. Kemudian yang terakhir dari saya ada pasal ke-31, pendidikan anak dan keanekaragaman metode umat Islam dalam melaksanakannya. Ketahuilah pendidikan Al-Quran terhadap anak merupakan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak dilakukan oleh pemeluknya dan terus digalakkan di seluruh penjuru daerah. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sebagian matan hadis dapat mempercepat menguatkan iman dan akidah ke dalam hati. Al-Quran merupakan dasar pendidikan yang membentuk karakter pokok manusia. Sebab pendidikan pada anak ketika masih kecil lebih tertancap kuat dan menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Pondasi dasar pertama yang terdapat pada hati merupakan dasar pembentukan karakter manusia. Tergantung pada pondasi dan cara inilah pertumbuhan selanjutnya terlaksana. Sementara itu, metode penduduk Andalusia adalah dengan mengajarkan Al-Quran dan kitab apa adanya. Inilah yang menjadi perhatian mereka dalam mendidik. Berhubung Al-Quran adalah dasar dan sumber semua keilmuan tersebut, sekaligus sebagai sumber agama dan berbagai macam ilmu, maka mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pendidikan dan pengajaran. Berbeda lagi dengan metode pengajaran penduduk Afrika. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak disertai hadis dan kaidah-kaidah ilmu serta permasalahan-permasalahannya. Namun perhatian mereka terhadap Al-Quran, keseriusan anak terhadapnya, serta perhatian untuk mempelajari perbedaan bacaan-bacaannya lebih besar jika dibandingkan dengan perhatian mereka terhadap ilmu-ilmu lain. Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi mempunyai pendapat lain dalam buku perjalanannya tentang metode pendidikan. Ia lebih mendahulukan pendidikan bahasa Arab dan syair dan mengakhirkan ilmu-ilmu lain. Sebagaimana pendapat penduduk Andalusia, ia mengatakan karena sesungguhnya syair adalah sastra Arab. Ia menyerukan agar ilmu-ilmu ini didahulukan selain mempelajari bahasa Arab. Setelahnya barulah belajar ilmu hitung dan melatihnya hingga mengetahui rumus-rumusnya, lalu beralih mempelajari Al-Quran. Hal ini akan terasa lebih mudah bagi Anda. Pasal ke-32, perlakuan keras terhadap murid dapat berdampak negatif. Hal tersebut merupakan tabiat buruk. Barang siapa yang tumbuh dalam kondisi pemaksaan dan penindasan, maka hal tersebut dapat membuatnya menjadi orang yang keras, berkepribadian sempit, kurang giat, dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal tersebut dapat membuatnya suka berbohong, pemalas, dan perbuatan buruk lainnya seperti tidak jujur dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, karena khawatir akan mendapatkan penganiayaan. Sehingga kekerasan dalam pendidikan ini secara tidak langsung
telah mengajarkan tipu daya yang dapat menjelma menjadi perilaku dan kebiasaan. Makna-makna kemanusiaan hilang, rasa sosial dan kelembutan berubah menjadi kesombongan dan sikap mempertahankan diri. Hendaknya sikap seorang pengajar kepada murid dan sikap orang tua kepada anaknya tidak sewenang-wenang dalam mendidik. Ada quotes yang menarik dalam bab ini. Begini bunyinya, "Jangan sampai ia bersamamu kecuali ia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya, tanpa membuatnya sedih, sehingga dapat mematikan hatinya. Kuatkanlah ia semampumu dengan melakukan pendekatan dan kelembutan. Apabila ia membangkang, barulah engkau boleh melakukan tekanan." Pasal ke-33. Perjalanan mencari ilmu dan bertemu langsung dengan para syekh menambah kesempurnaan belajar. Manusia mendapatkan pengetahuan, akhlak, dan segala sesuatu yang dapat diambil dari ilmu pengetahuan, pendidikan, ataupun pengajaran secara langsung. Namun, hasil yang didapatkan dari pertemuan langsung itu lebih kuat dan lebih baik. Istilah ilmu yang rancu mengharuskan seorang murid untuk belajar langsung kepada guru. Dengan begitu, ia dapat membedakan antara istilah dan ilmu, sehingga dapat meluruskan pengetahuannya. Pasal ke-34. Ulama adalah elemen masyarakat yang cenderung jauh dari politik dan partai. Hal ini disebabkan karena mereka terbiasa dengan pemikiran secara universal. Hukum-hukum syariat merupakan hafalan berulang terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Diusahakan sesuatu yang di luarnya agar sesuai dengan norma agama. Hal tersebut berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan positif, yang keabsahannya tergantung kepada kecocokannya dengan fakta di luar. Adapun orang-orang yang terjun di bidang politik harus menaruh sebagian besar perhatiannya pada apa yang berlangsung di dunia luar. Di dalamnya mengandung unsur yang mencegah masuknya peristiwa tertentu ke dalam konsep yang universal, di mana hal ini berbeda dengan pandangan mereka. Pasal ke-35. Kebanyakan ilmuwan muslim adalah kaum non-Arab. Hal tersebut ironis. Kebanyakan ilmuwan di dunia Islam bukan dari kalangan Arab atau dikenal dengan istilah ajam. Keahlian adalah hasil kemajuan peradaban. Keilmuan merupakan indikator kemajuan peradaban yang tidak dimiliki bangsa Arab kala itu. Peradaban pada masa itu dikuasai oleh bangsa ajam, atau orang yang seperti mereka dari kalangan mawali. Kalangan mawali yakni orang ajam yang mendapatkan bimbingan langsung dari orang Arab. Masyarakat yang mempunyai peradaban maju pada masa itu yakni orang-orang yang mengikuti bangsa ajam dalam berkarya. Pasal ke-36. Ilmu bahasa Arab. Penting bagi para ahli agama untuk menguasai rukun ilmu bahasa Arab. Terdapat 4 rukun, yakni bahasa, nahwu, bayan, dan adab. Yang paling penting untuk didahulukan adalah ilmu nahwu, karena dengan ilmu ini bisa diketahui maksud dan tujuan suatu bahasa. Jika seseorang tidak memahami ilmu nahwu, maka ia akan salah paham secara keseluruhan. Sebab dalam hakikatnya ilmu nahwu merupakan ilmu kiasan dari bahasa-bahasa orang terdahulu. Hal ini terkait dengan perkembangan zaman, sehingga kiasan bahasa sehari-hari pada masyarakat Arab dapat dipersingkat tanpa menghilangkan dasar-dasar pokok dalam ilmu nahwu itu sendiri. Selain itu, kajian dalam ilmu nahwu seperti kaidah dasar fa'il yang harus dibaca rofa, ma'ful, yang dibaca nasab atau mubtada yang dibaca rofa, secara lebih rincinya jika dipelajari dapat menjelaskan pemahaman kita terkait hukum bacaan yang ada di Al-Quran maupun hadis. Penjelasan terkait dengan ilmu logah sebenarnya berangkat dari ilmu nahwu. Tak jauh beda dengan ilmu nahwu yang dirancang oleh orang-orang Arab sebagai hiasan dari orang terdahulunya, ilmu lugah juga hampir sama.
ilmu yang diciptakan untuk menghilangkan kerusakan bahasa dari masyarakat Ajam. Ini berisikan tentang lafaz-lafaz dan majas-majas bahasa Arab sesuai dengan kamus yang dipelajari. Selain itu, jika terdapat majas atau lafaz bahasa Arab yang khusus dan serapan dalam ilmu lughah, juga terdapat majas-majas khusus tersebut. Ilmu bayan, ilmu dalam memaknai bahasa Arab yang tergolong baru, di mana dalam ilmu tersebut fokus pada susunan dan pemanfaatan setiap bahasa. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa Arab terdapat isim, fiil, dan huruf. Dan ilmu bayan ini menjadi ilmu yang menjelaskan makna dari susunan kalimat yang merupakan isim, merupakan fiil, atau pemaknaan ketika kalimat tersebut merupakan bentuk huruf. Ilmu adab. Ilmu ada sedikit berbeda dari 3 aspek sebelumnya. Jika pada ilmu nahwu, ilmu lughah, dan ilmu bayan lebih merinci pada kaidah bahasa Arabnya, ilmu adab lebih pada di mana dan tujuan apa seseorang merangkai sebuah tema, ungkapan melalui bahasa Arab. Seperti pada ahli syair maupun ahli balaghah, di mana pemaknaan terhadap tema apa yang mereka ungkapkan harus sesuai dengan keadaan di mana mereka mengungkapkan. Tentunya ungkapan tersebut tetap pada kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab yang baik dan benar. Pasal ke-37. Bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Semua bahasa adalah malakah atau kemampuan dan keistimewaan, serupa dengan keilmuan yang diupayakan. Jadi, bahasa adalah malakah yang terdapat pada lisan untuk mengungkapkan makna-makna, di mana baik dan buruknya bahasa sejalan dengan kesempurnaan malakah tersebut. Hal ini tidak dilihat dari kosakata, melainkan dari susunannya. Kerusakan bahasa Arab terjadi karena malakah pada bahasa ini rusak oleh kaum mudhar yang berinteraksi dengan orang-orang non-Arab. Kerusakan disebabkan karena generasi baru sering mendengar cara pengungkapan lain yang tidak sama dengan orang Arab terdahulu. Kemudian, bahasa Hurayisi merupakan bahasa Arab yang paling fasih dan paling jelas, karena letaknya yang jauh dari keramaian orang Ajam dan segala seisinya. Ketika bercampur dengan orang Ajam, maka malakah bahasa Arab mereka tidak sempurna. Pasal ke-38. Bahasa Arab pada masa ini berdiri sendiri dan berbeda dengan bahasa suku Mudar dan Himyar. Pada dasarnya, bahasa Arab berasal dari bahasa-bahasa orang terdahulu. Bahasa Arab pun menjadi satu bahasa yang dianugerahkan kepada Nabi dalam menerima perintah dari Allah. Oleh karena pengaruh suku-suku baru dalam wilayah Timur Tengah, seperti salah satunya suku Ajam, suku yang diyakini mempengaruhi bahkan merusak keabsahan balaghah dalam bahasa Arab, muncullah bahasa suku Mudar dan bahasa suku Himyar. Bahasa suku Mudar berangkat dari pengaruh bahasa Arab suku Ajam yang saat itu berkuasa di wilayah Irak dan sekitarnya. Oleh karena itu, perusakan terhadap bahasa Arab asli terjadi. Salah satunya pada kaidah i'rab yang berubah dari bentuk aslinya. Baik, saya akan melanjutkan ke pasal 39, yakni bahasa penduduk kota adalah bahasa yang berdiri sendiri dan berbeda dengan bahasa mudar. Bahasa percakapan yang dipakai oleh penduduk kota bukanlah bahasa suku mudar kuno, bukan juga bahasa generasi Arab pada masa sekarang ini. Bahasa tersebut lebih jauh lagi dari bahasa mudar, dianggap bahasa yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, bahasa ini di setiap tempat memiliki perbedaan. Bahasa penduduk timur berbeda dengan barat. Keduanya juga berbeda lagi dengan bahasa penduduk Andalusia. Bahasa dari masing-masing wilayah telah mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satunya akibat dari peperangan. Seolah-olah bahasa yang mereka pakai adalah bahasa lain yang berbeda, karena naluri berbahasa atau malakah yang berbeda dari setiap generasi. Pasal ke-40. Pengajaran bahasa mudar. Malakah atau naluri berbahasa mudar pada masa ini telah hilang dan rusak.
Bahasa setiap generasi berbeda dengan bahasa suku Mudar yang dipakai untuk bahasa Al-Quran. Cara mengajarkan bahasa ini dengan menjaga dan menghafalkan bahasa kuno mereka yang dipakai dan berlaku sebagaimana uslub-uslub dari Al-Quran, hadis, perkataan orang terdahulu, bahasa khutbah, paket terdahulu dalam sajak dan syair-syair, serta kata-kata para muwaladi dalam segala kemampuan berbahasanya. Pasal ke-41. Keaslian berbahasa berbeda dengan pengetahuan bahasa Arab dan tidak dibutuhkan dalam pengajaran. Hal ini disebabkan karena pengetahuan bahasa Arab adalah pengetahuan undang-undang malakah ini dan patokan-patokannya. Ia adalah ilmu tentang teori, bukan praktik itu sendiri. Ia bukan malakah. Ahli tata bahasa Arab di Andalusia dan para pengajarnya lebih berpotensi meraih malakah dan mengajarkannya daripada kelompok lain. Sedangkan kelompok lain seperti penduduk Maghrib, Afrika, dan yang lainnya memperlakukan ilmu bahasa Arab sebagai pengetahuan, pembahasan, dan tidak mempelajari susunan-susunan perkataan Arab kecuali hanya untuk contoh tertentu. Yang selanjutnya adalah pasal ke-42. Penafsiran kata az-zauq atau rasa dalam istilah ahli bayan dan penelitian terhadap maknanya, serta penjelasan bahwa zauq tersebut pada umumnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang bukan asli Arab. Az-zauq memiliki arti tercapainya naluri balaghah dalam berbahasa. Mereka tidak mampu mendapatkan az-zauq karena kurangnya malakah pada diri mereka. Malakah menjadi kuat lalu disebut dengan nama az-zauq atau rasa sebagai istilah yang dipergunakan oleh ahli ilmu bayan. Malakah semacam ini telah hilang dan jauh dari penduduk kota. Andai saja berusaha mengikuti pelatihan bahasa Arab dan syair-syair dengan melakukan pembelajaran dan hafalan dengan harapan dapat menguasainya, maka sulit sekali hal itu bisa berhasil. Hal ini disebabkan karena suatu malakah apabila sudah didahului dengan malakah yang lain pada seorang, maka hanya akan dihasilkan suatu malakah yang kurang sempurna dan buruk. Pasal ke-43. Penduduk kota pada umumnya tidak mampu mendapatkan malakah ini melalui pendidikan. Banyaknya pengaruh dari bahasa asing membuat malakah berbahasa yang pertama menjadi hilang, digantikan dengan malakah berbahasa yang lain, yaitu bahasa yang dipakai oleh penduduk di masa ini. Penduduk Afrika dan Maghrib yang kenal dengan bahasa asing dan jauh dari bahasa pertama mereka akan merasakan banyak kesulitan untuk mendapatkan malakah berbahasa dengan cara belajar. Mungkin saja pada masa ini terdapat orang yang lebih dekat jika dibandingkan orang-orang masa jahiliyah. Kemudian merosotlah kondisi orang Arab. Bahasa mereka dipelajari dan perkataan mereka pun rusak. Maka surutlah kondisi mereka. Kemudian segala urusan dipegang oleh orang-orang asing, kerajaan dalam genggaman mereka, sebagaimana terjadi pada pemerintahan Az-Zailim dan Saljuk. Mereka bercampur dengan penduduk kota, sehingga jauh dari bahasa orang Arab dan malakahnya. Meski ia mempelajari bahasa lain, namun sulit mencapai puncaknya. Pasal ke-44. Bahasa terbagi dua, puisi dan prosa. Bahasa Arab dan perkataan mereka terbagi dua, syair atau puisi dan nasar, prosa atau isai. Masing-masing kedua karya itu mencakup berbagai seni dan aliran dalam ungkapan. Syair mengandung pujian, olok-olok, dan ratapan. Dalam prosa terdapat seni sajak dengan cara mendatangkan sepotong kata. Lalu di setiap dua kalimat terdapat satu qafiyah yang dinamakan sajak. Al-Quran meskipun berupa natsar, namun ia tidak dapat dikategorikan dari kedua jenis kata tersebut. Al-Quran tidak dapat disebut mursal secara mutlak ataupun sajak. Al-Quran merupakan ayat-ayat yang berhenti pada pemberhentian tertentu yang dirasakan oleh zauq bahwa perkataan tersebut memang akan berhenti di sana. Selanjutnya adalah pasal ke-45. Tidak banyak orang yang menguasai ilmu prosa dan puisi sekaligus. Keduanya merupakan kemampuan dalam hal pelafalan.
Jika suatu kemampuan telah terlebih dahulu menetap pada seseorang, maka dengan sendirinya kemampuan yang lainnya akan menjadi terkurangi. Karena untuk lebih menyempurnakan dan mengembangkan kemampuan pertama, pada tabiat seseorang akan lebih mudah dan gampang. Jika seseorang mahir berbahasa ajam atau non-Arab, maka dia akan kesulitan bahasa Arab. Pelafalan dan bahasa hampir sama dengan keterampilan. Keterampilan tidak berjubel atau menguasai banyak keterampilan dalam diri seseorang. Keahlian membuat syair dan model mempelajarinya. Syair adalah suatu jenis keterampilan berbahasa Arab yang dimiliki bangsa Arab. Bangsa Arab menamai keterampilan ini dengan syair. Bersyair juga dikenal dalam kesusastraan bangsa lain. Tapi syair bangsa Arab inilah yang sedang kita bahas. Maka bisa jadi dalam syair Arab ini terdapat makna-makna yang dituju oleh bangsa-bangsa lain juga ditemukan dari bahasa mereka sendiri. Yang pasti, setiap bahasa memiliki kaidah-kaidah kesusastraannya sendiri yang berbeda dengan yang lain. Syair Arab memiliki unsur yang khas dan model yang unik, sebab terdiri dari bagian-bagian yang sama irama ketukannya dan selalu sama huruf akhirnya. Setiap bagian tersebut disebut bait dan huruf di akhir bait yang selalu sama itu dinamai rawiyah dan kafiyah. Sedangkan qasidah adalah kumpulan dari bait-bait. Ciri lain adalah setiap bait disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memuat pesan yang utuh. Setiap bait mirip ungkapan yang berdiri sendiri. Andai dipisahkan dari bait sebelum dan sesudahnya, maka satu pesan telah tersampaikan dengan sempurna. Bait dalam syair pujian, rayuan lain adalah setiap bait disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memuat pesan yang utuh. Setiap bait mirip ungkapan yang berdiri sendiri. Andai dipisahkan setiap penyair akan berusaha keras memberikan muatan pesan agar setiap bait dapat menyampaikan pesannya secara utuh, barulah mulai bait baru. Demikianlah seterusnya. Untuk berpindah bait dari suatu bab ke bab lain, dari tujuan satu ke tujuan lain, seorang penyair dapat melakukan dengan cara menyusun bait-bait yang mendasari bab atau tujuan yang pertama dengan segala kandungannya sampai akhirnya alur bait sesuai dengan bab atau tujuan yang baru. Misalnya berpindah dari rayuan ke pujian, dari menggambarkan gurun ke gurun berpindah ke rayuan ke pujian, dari menggambarkan gurun dan bekas perkampungan lalu menggambarkan hewan tunggangan. Muqaddimah Ibnu Khaldun, kuda dan akal yang tidak normal, dan dari menggambarkan seseorang yang sedang dipuji lalu menggambarkan kaum dan bala tentaranya, juga seperti dari bela sungkawa dalam syair ratapan kepada seorang mayat lalu memuji-mujinya dan lainnya. Penyair harus selalu menghindari tanafus, yakni suatu struktur kata yang jika dibaca secara keseluruhan akan terasa berat di lisan. Seorang penyair juga harus selalu
memperhatikan keselarasan wazan dari seluruh bait qasidah dengan penuh kehati-hatian agar terhindar dari kecerobohan berpindah di suatu wazan ke wazan yang lain yang sangat mirip. Karena kemiripan antar wazan inilah kebanyakan orang tidak dapat membedakannya. Sementara itu, wazan-wazan ini masing-masing memiliki syarat dan hukum yang semuanya telah termuat dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dari semua wazan yang bisa itu, wazan-wazan ini masing-masing memiliki syarat dan hukum yang semuanya telah termuat dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dari semua wazan yang bisa jadi sesuai dengan rasa, tidak semuanya dipakai oleh orang Arab. Dalam berjair mereka hanya menggunakan wazan-wazan tertentu saja yang kemudian oleh para ahli disebut buhur. Para ahli menemukannya dalam 15 bar yang berarti mereka tidak mendapati satu pun irama selain 15 itu yang digunakan bangsa Arab dalam bersyair. Ketahuilah, keahlian bersyair bagi bangsa Arab adalah sebuah kehormatan. Untuk itulah mereka memilih syair dalam penulisan ilmu pengetahuan dan sejarah mereka dan menjadikan syair sebagai saksi atas semua perbuatan mereka, benar maupun salah. Mereka menjadikan sebagai dasar rujukan baik dalam bidang keilmuan ataupun kebijaksanaan hidup. Bagi bangsa Arab sendiri, naluri bersyair telah demikian kuat melekat sebagaimana naluri lainnya. Naluri berbahasa semuanya sebenarnya dapat diupayakan melalui proses kreativitas dan perguruan dalam bahasa mereka secara terus-menerus hingga akhirnya mendekati naluri bangsa Arab tersebut. Sementara itu syair tergolong sulit bagi mereka yang mempelajarinya dari sastrawan Arab generasi akhir. Hal ini karena diisyaratkannya keutuhan masing-masing bait dalam menyampaikan pesan secara mandiri dan harus dapat dipisahkan dari bait sebelum dan sesudahnya. Syarat ini tentu menuntut jenis kekuasaan naluri yang lebih sehingga sang penyair mampu menuangkan seluruh ungkapan syairnya dalam pola-pola bait ke-15 tersebut sesuai penemuan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebelum akhirnya Al-Ahfaz setelah melakukan penelusuran nambahi satu, yaitu yang dinamainya Al-Mutadarik. Muqaddimah Ibnu Khaldun yang telah dia kenal dari syair-syair penyair Arab sebelumnya sesuai jenis syair yang dia kehendaki tersebut. Lalu menampilkan ungkapan itu sebagai sebuah bait syair yang berbeda dengan dari cetakannya. Lalu dia buat lagi bait yang baru dengan cara yang sama. Demikianlah hingga dia melengkapi dengan semua macam pola syair yang dapat memenuhi apa yang dia kehendaki dengan syairnya. Di akhir, dia melakukan penyelarasan antar bait untuk menentukan rangkaian yang sesuai dengan perbedaan pola-pola bait dalam sebuah qasidah. Karena syair adalah model bahasa yang sulit dan macam yang unik, maka syair adalah ujian bagi otak untuk selalu menampilkan syair dengan polanya yang terbaik. Juga mengasah pikiran agar selalu dapat
menuangkan makna dalam cetakan-cetakan yang ada dalam kemampuan syair adalah model bahasa yang sulit dan maka syair adalah ujian bagi otak untuk selalu menampilkan syair dengan polanya yang terbaik. Juga mengasah pikiran agar selalu dapat menuangkan makna dalam cetakan yang ada. Dalam kemampuan bersyair tidak cukup hanya dengan kemampuan berbahasa Arab saja, tapi juga membutuhkan keluasan naluriah dan upaya nyata untuk menguasai pola-pola yang merupakan pola bahasa yang menjadi ciri khas syair Arab.